Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Harap disimak baik-baik ya. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Ini adalah materi terakhir di semester 1. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Oke, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dalam X sebagai berikut. Nah, di sini kalian perhatikan bentuknya berbeda dari persamaan. Kalau persamaan kemarin AX tambah B sama dengan 0 ya, karena dia sama. Sedangkan pada pertidaksamaan itu ada 4 lambang. Yang pertama AX ditambah B kurang dari 0 ya, atau yang kedua AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0. Yang ketiga AX ditambah B lebih dari 0, atau yang terakhir AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. Oke, ingat kembali simbol-simbol ini pada pelajaran SD sebelumnya ya. Nah, di sini X itu disebut sebagai variabel ya. Kalau dia bersimbol huruf maka itu adalah variabelnya. Kemudian A ini kita sebut sebagai koefisien dari variabel X dengan A tidak sama dengan 0. Dan yang B-nya kita sebut sebagai konstanta. Oke, di sini sudah Ibu sediakan 4 contoh yang manakah yang termasuk dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Perhatikan soal nomor 1, P ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 10. Ini adalah termasuk dalam pertidaksamaan linier satu variabel ya, karena dia hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel P, kemudian pangkat tertingginya ialah 1. Dan di sana ada simbol kurang dari atau sama dengan yang menunjukkan bahwa dia adalah pertidaksamaan. Yang kedua, ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel juga ya, 2Y dikurang 18 lebih dari 12. Kemudian yang ketiga, 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 8. Ini bukan merupakan pertidaksamaan linier. Kenapa? Karena ada 2 variabel di sana ya, yaitu X dan Y. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang nomor 4, ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel, karena di sana pada variabel X pangkat tertingginya ialah 2. Sedangkan syarat untuk pertidaksamaan linier satu variabel pangkatnya ialah 1. Oke, sampai di sini paham ya, membedakan yang mana pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya tentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel berikut. Di sini sudah Ibu sediakan 5 soal. Harap disimak baik-baik, akan Ibu jelaskan satu persatu. Untuk soal nomor 1, 3X ditambah 1 lebih dari negatif 14. Oke. Langkah pertama, tuliskan terlebih dahulu ekuivalennya. Kemudian yang ada variabel kita pindahkan di sebelah kiri. Yang tidak ada variabel kita letakkan di sebelah kanan ya. Jadi 3X lebih dari negatif 14. Kemudian perhatikan ini 1, ini tidak ada variabel, maka pindahkan ke sebelah kanan ya. Tadinya positif, pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Iya, ingat cara yang kemarin ya. Jadi 3X lebih dari negatif 14 dikurang 1, negatif 15. Kemudian untuk mencari X berarti negatif 15 dibagi 3 ya, koefisien dari X. Maka nilai X adalah lebih dari negatif 15 dibagi 3, negatif 5. Oke, jadi nilai X-nya lebih dari negatif 5. Nah, untuk pertidaksamaan kita gambarkan garis bilangannya ya, karena di sini lebih dari, berarti nilai X-nya itu lebih dari negatif 5. Nah, kalau dia lebih dari,
maka arahnya ke kanan ya, karena lebih dari itu semakin besar. Sedangkan kalau dia kurang dari, maka arahnya ke kiri untuk himpunan penyelesaiannya. Berarti untuk X lebih dari negatif 5, kita arahnya ke kanan. Berarti negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya ya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya yang mana? Lebih dari ya. Negatif 5 berarti tidak termasuk ya. Yang lebih dari negatif 5 yaitu mulai dari negatif 4 dan seterusnya. Ya, berarti untuk nilai X himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini paham ya? Perhatikan tandanya. Kemudian soal nomor 2. Z ditambah 5 kurang dari 2. Z ditambah 5 kurang dari 2. Oke. Caranya sama ya. Yang ada variabel kita letakkan di sebelah kiri, berarti ini Z kurang dari, kemudian 2. Nah, ini positif 5 kita pindah ke sebelah kanan, jadi negatif 5. Tinggal kita kurangkan nilai Z kurang dari 2 dikurang 5, negatif 3 ya. Jadi nilai Z-nya kurang dari negatif 3. Kalau kita buat ke dalam garis bilangan, maka ingat dia kurang dari berarti ke arah kiri ya. Kita akan menuju ke arah kiri dari negatif 3 ya. Berarti bisa kalian mulai dari sebelah kanan, jadi negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, 7, negatif 8, dan seterusnya ya. Kurang dari negatif 3 berarti negatif 3 tidak termasuk ya. Kita ambil yang kurang dari, berarti mulai dari negatif 4 ya, negatif 5, dan seterusnya. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya ya, karena dia kurang dari negatif 3. Oke, yang selanjutnya soal nomor 3. 7 dikurang 2Y kurang dari 13. 7 dikurang 2Y kurang dari 13. Kita cari nilai Y-nya dulu. Yang ada variabel tetap di sebelah kiri, berarti ini negatif ya. Negatif 2Y kurang dari, nah yang di sebelah kanan 13, ini positif 7, pindah ke sebelah kanan jadi negatif 7. Kemudian negatif 2Y kurang dari 13 dikurang 7, 6 ya. Maka nilai Y, perhatikan di sini, untuk mencari Y itu 6 dibagi negatif 2. Nah, kalau tanda pembaginya itu negatif, maka tanda kurang dari ini akan kita rubah menjadi lebih dari ya, berlawanan dari tanda sebelumnya kalau dia negatif ya. Jadi 6 dibagi negatif 2 ya, maka nilai Y itu lebih dari negatif 3, karena negatif 3 dikali negatif 2 itu 6. Jadi nilai Y-nya lebih dari negatif 3 kalau dia pembaginya adalah negatif ya, maka tandanya kita rubah. Nah, yang contoh nomor 1 tadi, ini perhatikan 3X pembaginya 3 positif ya, maka tandanya tetap jadi lebih dari, tetap lebih dari. Tapi kalau yang nomor 3 tadi pembaginya negatif, maka ya, ini negatif 2, maka tandanya yang dari kurang dari menjadi lebih dari, atau kalau dia nanti lebih dari menjadi kurang dari ya, sebaliknya. Jadi nilai Y-nya lebih dari negatif 3. Kita buat garis bilangannya, lebih dari, iya ke arah kanan ya, ke arah kanan dari negatif 3, berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lebih dari berarti negatif 3 tidak termasuk ya, berarti mulai dari negatif 2 dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Oke, jadi diingat ya. Selanjutnya soal nomor 4. 2C ditambah 8
lebih dari atau sama dengan negatif 6 dikurang 5C. Yang ada variabel kita letakkan di sebelah kiri. Berarti yang tidak ada variabel letakkan sebelah kanan ya. 2C kemudian ditambah ya, karena ini dikurang 5C maka sebaliknya yaitu ditambah 5C. Kemudian negatif 6, nah yang ini positif jadi negatif 8. Selanjutnya 2C ditambah 5C 7C lebih dari atau sama dengan negatif 6 dikurang 8 negatif 14. Nah tinggal kita cari nilai C. Karena ini positif ya, maka tandanya tidak berubah. C tetap lebih dari atau sama dengan negatif 14 dibagi 7. Maka nilai C berapa? Iya, negatif 2 ya. Karena negatif 2 dikali 7 negatif 14. C nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Kalau kita buatkan garis bilangan, ingat lebih dari kita ke arah kanan ya. Ke arah kanan dari negatif 2 berarti negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah lebih dari atau sama dengan, karena ada tanda sama dengan maka negatif 2 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian untuk C ya. Berarti himpunan penyelesaiannya mulai dari negatif 2 ya, karena ada tanda sama dengan. Nah berbeda dengan ini, kalau ini tidak ada tanda sama dengan maka negatif 3 nya tidak termasuk, sedangkan ini ada tanda sama dengan maka negatif 2 nya termasuk ke dalam himpunan penyelesaian untuk nilai C ya. Jadi himpunannya mulai dari negatif 2, negatif 1 dan seterusnya ya. Sampai di sini paham? Selanjutnya soal terakhir nomor 5. 10B ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 44. Maka ini tetap di sebelah kiri. 10B lebih dari atau sama dengan 44. Ini tambah ya, berarti dikurang 4. Maka 10B lebih dari atau sama dengan 44 dikurang 4, 40. Nah maka nilai B adalah ini positif, maka tandanya tetap 40 dibagi 10. Jadi nilai B lebih dari atau sama dengan 4. Oke, sekarang kita gambarkan garis bilangannya untuk nilai B lebih dari atau sama dengan 4. Karena dia lebih dari, maka kita bergerak ke arah kanan. Ke arah kanan dari 4, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah ini ditanda sama dengan, maka 4 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk nilai B 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, sampai di sini paham ya. Untuk selanjutnya Ibu sediakan soal di kolom deskripsi, silahkan disimak kemudian dijawab di kolom komentar. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.